Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir atau lengkap? Lengkap. Ya. Alhamdulillah semua hadir. Karena alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Nah, dan orang yang menuntut ilmu itu derajatnya di terus bagi orang yang suka hadis, orang yang menuntut ilmu akan dipermudah jalannya oleh Allah. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang Rasul-Rasul kekasih Allah atau beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya masih ingat kalian dengan pelajaran kita minggu lalu? Itu tentang apa? Tentang jujur. Ada yang masih ingat apa pengertian jujur? Iya. Jujur artinya berkata benar. Iya, betul. Bagus. Jadi jujur artinya berkata benar. Selain itu, apakah hanya berkata benar? Ada macam-macam jujur. Ada yang masih ingat macam-macam jujur? Ya. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Iya, jadi jujur itu ada 3 macam. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Ada yang bisa memberikan contoh jujur dalam niat? Apa? Yang pertama, jujur dalam niat yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus. Yang kedua, jujur dalam perkataan yaitu tidak berbohong. Ketiga, jujur dalam perbuatan yaitu tidak menyontek saat sedang ujian sekolah. Iya, jadi itu bentuk contoh dari jujur. Jujur dalam niat artinya kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur dalam perkataan, tadi contohnya tidak berbohong atau tidak berkata dusta. Sedangkan jujur dalam perbuatan, salah satu contohnya tadi tidak menyontek saat mengerjakan ulangan atau ujian sekolah. Jujur, ada hubungannya tidak? Jujur dengan Rasul. Ada yang bisa? Ada hubungannya nggak? Jujur dengan materi yang akan kita bahas ini. Ada, apa? Jujur adalah salah satu. Iya, jujur adalah salah satu dari sifat Rasul, sifat wajib Rasul. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita. Materi kita sebelum lebih jauh lagi, Ibu bertanya seputar tentang Rasul. Ada yang tahu jumlah Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ya, ada 25 Nabi dan Rasul. Kemudian di antara 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu
ada yang bergelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya yang memiliki keistimewaan lebih daripada. Siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Rapikan meja kalian. Oke, sudah siap semuanya. Jadi untuk kompetensi dasar materi hari ini, yang pertama, meyakini adanya Rasulullah. Meyakini yang kedua, menunjukkan perilaku saling tolong menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasulullah dan perilaku. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada Rasulullah. Menganalisis jadi ini kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Jadi ada 4. Untuk tujuannya, setelah kalian mempelajari materi, setelah kalian nanti menyimak video yang akan ditampilkan, kemudian mengamati gambar-gambar, kalian bisa meyakini dalam hati adanya Rasulullah. Kemudian kalian mampu menunjukkan sikap atau perilaku saling tolong menolong sebagai cerminan iman kepada Rasulullah. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis makna beriman kepada Rasulullah. Dan yang keempat, tujuannya kalian mampu menyajikan kaitan antara beriman kepada Rasulullah dengan keteguhan bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada gambar apa itu? Ada hubungannya dengan Rasul tak? Ini adalah hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada, nah ini gambar. Berapa? Adakah juga hubungannya dengan Rasul? Dengan Rasul, dengan Nabi siapa? Yang tahu? Pertama kali, iya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama kali membangun Ka'bah. Gambar selanjutnya ada, siapa yang tahu ini? Iya, ada buah Hira. Jadi ini juga ada hubungannya dengan Rasul. Di Gua Hira ini Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Surah apa? Al apa? Ya Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Ini yang pertama kali diturunkan. Jadi setelah ini sebagai bukti bahwa adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada Al-Quran, kitab suci Al-Quran, ada Ka'bah, dan juga ada buah. Sekarang kalian simak tayangan video berikut ini. Kalian perhatikan, kalian dengarkan apa yang ada dalam tayangan tersebut. Setelah kalian menyimak tadi video, sekarang kalian ibu bagi kelompok.
boleh mencari untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam RKPD tersebut. Selesai semua? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Sekarang kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian tentang menjawab RKPD tersebut. Dimulai dari kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil yang kami dapatkan berdasarkan tayangan video tadi bahwa 1. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia pilihannya untuk menyampaikan ajarannya. 2. Dalil perintah beriman kepada Nabi dan Rasul bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 36, Quran Surat Al-An'am ayat 48, Quran Surat Al-Anbiya ayat 7, serta hadis riwayat Baihaqi. 3. Cara beriman kepada Rasul yaitu 1. Meyakini dalam hati bahwa misi para Rasul adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. 3. Meyakini kebenaran semua apa yang Segera bentuk persoalan. Dan terakhir, senantiasa berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, hikmah beriman kepada Rasulullah adalah dapat menambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Mempercayai tugas para Rasul Allah. C. Mengikuti apa yang disampaikan para Rasul. D. Mencintai para Rasul di atas manusia lainnya. Dan terakhir, memperoleh teladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan kelompok lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asrandi dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi pada poin cara beriman kepada rasul-rasul, ada salah satunya tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan yang lainnya. Tolong berikan penjelasan terkait pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya tidak membeda-bedakan artinya karena pada hakikatnya antara satu rasul dengan rasul lainnya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu membawa ajaran yang sahih, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengimani semua rasul tanpa terkecuali. Bagaimana kelompok 2? Jelas. Jadi itu tadi maksudnya tidak membeda-bedakan, artinya kita bahwa Rasul itu membawa ajaran yang sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kelompok lain lagi? Tidak ada. Silakan. Demikian prestasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Pundak itu pundak lutut kaki. Oke, tadi sudah kita menyelesaikan diskusi. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, ini pengertian Nabi dan Rasul. Nabi secara etimologi berasal dari kata nabat yang berarti dari tempat yang tinggi, atau secara umum Nabi itu artinya adalah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi Nabi itu dia mendapatkan wahyu, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan menyampaikan kepada
umatnya. Sedangkan Rasul ini berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Jadi Rasul ini artinya seseorang atau hamba Allah yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkan untuk dirinya sendiri dan juga berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Jadi itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau sudah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini tentang beriman kepada Rasul. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul apa? Iman kepada Rasul artinya kita meyakini dalam hati akan adanya Rasul Allah. Yang kedua, Rasul itu memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib Rasul yang pertama ada Kalau sifat mustahil juga ada 4 lawan dari kata sidik, yaitu hizib, khianat, kitman, dan berbeda. Kalau sifat jaiz itu sifat pada dasarnya manusia. Manfaat mempelajari iman kepada Rasul ini artinya kita bisa menjadikan Rasul sebagai teladan dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita meneladani sifat Rasul, sifat sidik, bagaimana kita menerapkan kejujuran, ya ada kejujuran, bagaimana jujur, kemudian yang kedua sifat wajibnya ada amanah, artinya kita apabila diberikan amanah kita bertanggung jawab, ya ada dapat dipercaya. Kemudian kita juga bisa menerapkan kehidupan sehari-hari, itu tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan. Kita bertugas untuk menyampaikan kebaikan, ya ada nasihat kepada kawan-kawan kita, orang-orang di sekitar kita. Itu bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kalian ada tugasnya kalian kerjakan di classroom. Sudah ada classroom belum? Ada nanti di classroom itu link Google formulir yang sudah disediakan, nanti kalian isi itu di rumah setelah selesai ini. Kemudian selanjutnya untuk materi kita minggu depan yaitu tentang khotbah, dakwah dan tabligh. Jadi itu materi yang akan datang. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah.